bukunya Pak Mukti berjumlah 93, dan kenapa saya mengambil hanya Arketipum 18. Ya, selamat berjumpa kembali di channel Arketipum 18. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas salah satu skripsi karya mahasiswa. Mahasiswa ini sudah melakukan sidang ujian skripsi, sudah dipertahankan di ujian skripsi, dan tentunya nanti mahasiswa tersebut ini akan memberikan pencerahan kepada kita semua tentang penelitian yang sudah dilakukannya, sehingga Anda yang sudah melakukan penelitian, ini penelitian sastra ya, penelitian sastra ini nanti akan semakin tercerahkan bagaimana prosesnya Anda mengerjakan dari judul, latar belakang masalah, kemudian teori, metode, hasil pembahasan, dan referensi-referensi yang digunakan di dalam penelitian ini seperti apa. Sekarang saya sedang bersama dengan Mas Habib Maulana Albi. Nah, Albinya harus jelas. gitu ya, Pak. Posisinya harus jelas karena namanya Mas Albi ini tentunya memiliki makna dan filosofi dari keluarganya, orang tuanya. Kenapa Mas Albi ini tentunya diharapkan menjadi laki-laki yang perkasa? Karena Mas Albi ini mempunyai adik-adik laki-laki 2, jadi 3 bersaudara yang semuanya nanti akan mencontoh dari Mas Albi ini posisinya seperti apa, kemudian adik-adiknya akan mengikuti. Mas Albi ini asli dari Kudus, bertempat tinggal di Desa Tenggeles. Kenapa saya tahu ya? Saya tahu karena saya sering main ke rumahnya, dan salah satu Kenapa bisa main, Pak? Tanyakan komentator nanti. Dan kenapa main? Karena Mas Albi ini putra dari salah satu bapak. Putra dari salah satu bapak, piye maksudnya? Pokoknya Mas Albi ini memang dekat, jadi tahu mengenai kondisi, mengenai penelitiannya seperti apa. Tapi saya tidak menjadi pembimbing karena saya di sini sebagai moderator dari Mas Albi. Jadi, kondisinya seperti apa dari penelitiannya. Nanti akan kita cek satu persatu. Kita mulai dari judulnya Anda dulu, Mas. Kita menjelaskan dari judulnya Anda, baru nanti masuk ke latar belakang masalah dan lanjut ke teori, kemudian metode yang Anda gunakan, bagaimana Anda menganalisis. Ini penting sekali agar posisinya jelas. Orang yang menyimak ini jelas, ini karena akan ada sepanjang masa, Mas. Nah, ini Anda akan berproses di akhir, ini akhirnya Anda deskripsi, dan Anda akan melanjutkan studi ke S2. Nah, ini karena Mas Albi sudah jelas posisinya akan melanjutkan S2. Ini jelas. Melanjutkan S2 dulu atau nikah dulu? Lanjutkan S2. Oh, lanjutkan S2 dulu. Kalau nikah sambil nantilah, Pak, berjalannya. Oke. Pokoknya target umur 25. Sudah punya angan-angan seperti itu. Bagus. Bukti ini ya, Pak. Bukti ya, nanti kita konfirmasi di usia 25. Oke. Mas Albi sudah selesai di S2 atau sedang berproses seperti apa? Iya. Nah, ini penting sekali. Sekarang kita masuk ke judulnya. Judul Anda di depan itu sudah terlihat sekali ada kata analisis. Karena judulnya Anda secara garis besar ini apa, Mas? Semuanya, Mas? Yaitu analisis terhadap suatu peristiwa atau karangan perbuatan dari seorang penyair. Jadi analisis yang di sini maknanya apa? Kenapa harus ada kata analisis? Oke. Silakan Anda jelaskan. Dalam kata analisis itu dalam sebuah KBBI, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang mengartikan penyelidikan terhadap suatu peristiwa atau karangan, perbuatan, dan sebagainya untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya, sebab musabab, duduk perkaranya, dan penjabarannya sesuai yang dikaji sebaik-baiknya. Seperti itu, Pak, dalam sebuah KBBI. Jadi analisis di sini maksudnya apa di dalam penelitian Anda? Dalam penelitian analisis ini, maksud peneliti yaitu meneliti sebuah analisis, yaitu kumpulan buku puisi dari Pak Mukti Sutarman. Beliau ini adalah sastrawan Kudus. Kenapa saya tertarik dari bukunya Pak Mukti? Kenapa?
Karena beliau ini adalah sastrawan kudus. Pertama kali saya terkagum atau mengidolakan beliau itu dari sebuah acara atau kegiatan di Prodi PBSI ini, yaitu kegiatan workshop kajian sastra. Jadi ada maknanya. Ada Workshop maknanya. ada, akhirnya Anda ketemu dengan Alhamdulillah. pengarangnya, akhirnya Anda tercerahkan di situ Iya, posisinya, mengetahui mengenai karyanya, Iya. dan akhirnya Anda membaca. Karena Mas Abi ini perasa. Mas Abi ini gampang banget merasakan sesuatu ketika membaca puisi, apalagi dia bisa mengilhami dan apalagi ini Oh, pokoknya iya. sudah nanti semuanya. Ini ya, Pak. Boleh. Oke. Akhirnya Anda meneliti mengenai analisis tadi nih. Iya. Analisis ini nanti juga berlanjut ke struktur. Iya, Pak. Struktur yang dimaksud di sini itu apa? Kenapa Anda mengaitkan ke struktur? Apakah ini maksudnya ke struktur puisi atau seperti apa? Iya. Silakan. Benar sekali kata yang terakhir tadi, Pak, yaitu kaitannya struktur puisi. Dalam struktur ini artinya dulu ya, Pak. Ya. Kenapa saya mengambil kata struktur dalam sebuah kamus KBBI itu tadi ya, masih semula. Soalnya kenapa saya mengambil kamus KBBI? Saya ini kan prodi PBSI dari, makanya ada apa namanya? Udah tahu maksud dan tujuan kenapa gitu. Seperti itu ya. Kenapa saya mengambil struktur ini, yaitu ada aspek dua. Yang pertama itu struktur fisik dan struktur batin. Seperti itu, Pak, dalam sebuah analisis puisi ini. Dalam struktur fisik tadi tertera ada diksi, pengimajian, dan Diksi, imaji. pengamajian, imaji, Terus yang terakhir itu tipografi. tipografi, ada lagi Yang verifikasi ya. verifikasi, ada lagi enggak? Udah, Pak. Majas, Oh ya. majas, ada Iya, lagi benar, enggak? Pak. Udah lengkap itu, Pak. Udah, sekarang itu di struktur Yang fisik bagian fisik. aspeknya. Sekarang Yang kedua yaitu aspek struktur batin. batin, posisinya seperti apa? Silakan Struktur batin jelaskan. ini ada tema, nada, Nada, suasana, Suasana. dan yang terakhir yaitu amanat. amanat. 4 sasaran Anda Empat ya. sasarannya. Apakah struktur fisik dan struktur batin ini Anda lakukan di penelitian Anda? Iya, benar sekali, Pak. Saya masukkan dalam penelitian saya ini. Masalahnya sebenarnya ada di mana di struktur ini, Mas? Kenapa saya mengambil kata struktur? Ya. Permasalahannya ini di dalam bukunya Pak Mukti. Setelah saya baca berulang kali, ternyata di bagian aspek struktur bukunya Pak Mukti ini udah mumpuni, atau apa ya kata bahasanya itu, Pak. Udah cocok buat peneliti saya lah. Oh, gitu. Seperti itu, Pak. Sekarang di struktur itu sudah dijelaskan, kita masuk ke nilai sosial. Ya. Setelah struktur ada, kenapa dikaitkan ke nilai sosial? Sebenarnya nilai sosial yang ada di penelitian Anda ini nanti akan seperti apa? Silakan jelaskan. Oke, baik, kaitannya dengan yang kedua, yaitu nilai sosial. Saya mengambil rujukan dari teorinya Pak Zubaidi Ya, yang menyatakan ada 4 aspek di dalam teorinya Pak Zubaidi, yaitu aspek pertama yaitu kepedulian, terus yang kedua aspek kesetiaan, dan yang ketiga aspek kekeluargaan, yang terakhir itu tolong menolong. Dalam keempat aspek seperti apa tadi, dalam punya Pak Mukti sama halnya tadi yang struktur udah apa namanya, udah peneliti, udah maksudnya udah ada lah pokoknya. Ya. Udah saling melengkapi tadi kaitannya nilai sosial, seperti itu, Pak. nilai sosial ini nanti akan digunakan untuk menganalisis antologi puisi. Iya, benar sekali. Kenapa tidak puisi langsung? Kenapa masih menggunakan antologi puisi? Apakah ini cakupannya banyak atau seperti apa? Silakan jelaskan, Mas. Benar sekali, Pak, yang dikatakan Pak Eva yang terakhir tadi. Antologi itu kan mencakup apa namanya, kumpulan puisi yang paling banyak, pokoknya banyak lah. Dalam bukunya Pak Mukti ini, kenapa saya mengambil antologi? Karena bukunya Pak Mukti ini yaitu sebuah kumpulan puisi, makanya saya mengambil kata antologi. Seperti itu, Pak. Dalam antologi puisinya Pak Mukti ini ada banyak judul puisi. Jumlahnya yaitu 93 puisi di dalam bukunya Pak Mukti. Tahun terbitan 2019, cetakan pertama.
Ini ya Pak. Jadi antologi puisinya ini karena di situ ada kumpulan berbagai macam puisi, Ya. jumlahnya tadi total ada 93 93 puisi. 93 judul ya, Iya, 93 judul puisi yang nanti akan menjadi analisis Anda. Begitu ya? Iya, benar sekali. Secara lengkap judulnya Anda seperti apa, Mas? Judulnya dalam penelitian saya Ya. yaitu menjadi dongeng. Judulnya Anda secara lengkap. Oh, secara lengkap yaitu antologi puisi. Dari awal sampai akhir seperti apa judulnya Anda? Ya, yaitu analisis struktur dan nilai sosial antologi puisi antologi puisi menjadi dongeng karya Mukti Sutarman SP. Ya. Ini Ada objeknya. yang belum kita bahas yaitu menjadi dongeng. Oh iya. Kenapa namanya menjadi dongeng? Padahal itu kumpulan puisi. Silahkan Anda jelaskan. Ya, baik Pak. Sepengetahuan saya. Ya. Ya Pak. Ini Anda sudah melakukan wawancara? Belum. Oh, belum ya. Soalnya mungkin apa namanya? Bukan mungkin ya Pak. Waktu saya di acara tadi ya. Ya. Saya jelaskan saya tersentuh dengan apa namanya? Acara kegiatan itu yang mengupas kumpulan buku puisinya. Terbitan pertama yaitu Menjadi Dongeng. Ya. Seperti itu Pak. Kenapa beliau apa namanya? Judul puisinya Menjadi Dongeng? Ya. Karena di judul puisi itu mengartikan atau menggambarkan seorang penyair yang apa namanya, menggambarkan seorang penyair tentang kehidupan beliau. Setelah saya baca mungkin seperti itu. Oke, kita sudah mengupas judulnya. Sekarang kita masuk ke latar belakang masalah. Ya, baik. Sebenarnya latar belakang masalah yang menjadi fokus masalah di penelitian ini apa? Dan akhirnya Anda menganalisis mengenai struktur dan nilai sosial tadi. Kaitannya terhadap latar belakang masalahnya Anda itu apa? Silahkan dijelaskan posisinya seperti apa. Oke. Baik, dalam latar belakang masalah sudah saya jelaskan kaitannya dengan judul tadi ya Pak. Dalam latar belakang masalah ini saya mengupas struktur, menjelaskan atau menggambarkan struktur puisi dalam kutipan yaitu atau mengambil rujukan teorinya bukunya Pak Herman ini ya Pak Herman Jiwaluyo yang menjelaskan atau sudah apa namanya ada pengertian kaitannya struktur dan struktur puisi di Ya, sini. tahun berapa itu? Ini tahun 2010 cetakan kedua. Oke. Ya, seperti itu. Yang kedua, saya mengupas nilai sosial. Dalam latar belakang nilai sosial ini saya mengambil teorinya Pak Zubaidi yang tadi seperti saya jelaskan yang sebelumnya. Ada 4 aspek, yaitu tolong menolong, kepedulian, kesetiaan, dan kekeluargaan. Dan yang terakhir berkaitan dengan latar belakang meneliti, maka penulis akan menganalisis beberapa puisi dalam buku antologi puisi ini Pak, berdasarkan struktur dan nilai sosial. Seperti itu Pak. Oke. Ketika kita melihat struktur dan nilai sosial, apakah ada keterkaitan antara struktur dan nilai sosial sehingga struktur itu perlu dikaji, dan setelah dikaji apakah nanti ada kaitan pula di situ dengan nilai sosial di latar belakang masalah Anda seperti apa? Silakan jelaskan. Oke, baik. Dalam struktur fisik nanti peneliti saya sendiri ya Pak akan meneliti yaitu atau menganalisis kumpulan puisi nanti. Tadi kan ada 2 aspek, yaitu pertama struktur batin dan struktur fisik. Nanti tidak semua judul yang ada ini jumlahnya 93 tidak saya analisis semua, hanya beberapa puisi yang kaitannya dalam masuk kategori tadi ya Pak, struktur fisik. Tadi ada diksi, imaji, majas, verifikasi, dan tipografi. Itu Anda menggunakan teorinya siapa? Tadi mengambil ini Pak Herman Jiwaluyo. Oke. Latar belakang masalah Anda sudah Anda ungkapkan. Iya, Pak. Sekarang rumusan masalah Anda apa, Mas? Oke. Dalam rumusan masalah, peneliti akan mengupas atau menganalisis yang pertama yaitu peneliti akan menganalisis struktur fisik dan struktur batin dalam buku antologi puisi yang berjudul Menjadi Dongeng. Yang kedua, peneliti akan menganalisis yang kaitannya dengan nilai sosial yang terdapat dalam buku Menjadi Dongeng kumpulan puisinya Pak Mukti.
seperti itu, Pak. Anda yang pertama akan menganalisis mengenai strukturnya dulu. Struktur tadi sudah Anda jelaskan, ada struktur batin dan struktur fisik. Setelah itu dilakukan sampai selesai, kemudian Anda akan masuk ke rumusan masalah kedua. Di situ Anda akan mencari mengenai nilai sosial. Sekarang kita masuk ke rumusan masalah pertama. Mas Albi ini akan menjelaskan mengenai struktur fisik dan struktur batin. Apakah semua puisi di karya Mukti Sutarman SP ini Anda teliti semuanya karena tadi jumlahnya ada 93, atau seperti apa? Prosesnya seperti apa? Agar kita tahu posisinya Mas Albi ini, tingkat kesulitannya seperti apa, dan harus jelas posisinya karena di sini antologi. Silakan Anda jelaskan. Oke, dalam analisis masih struktur fisik ya Pak. Iya. Struktur fisik dan struktur batin. Iya, ini fisik dulu ya. Ya, fisik dulu. Silakan. Oke, dalam bukunya Pak Mukti ini kaitannya dengan struktur fisik kan ada 5 aspek: diksi, imaji, konkret, majas, dan tipografi. Dalam diksi ini saya mengambil atau menganalisis judul puisinya berjumlah 8 puisi. Yang pertama judulnya Menjadi Dongeng, dan yang kedua Rindu Ibu, ketiga yang Terundang Malam, keempat Aku Benar Mendengar, kelima Aku dan Kalian, yang keenam Memasuki Borobudur, ketujuh yaitu Mengibaratkan Kamu, yang kedelapan yaitu Takjil. Dalam judul puisi yang saya analisis aspek diksi ya Pak. Ya. Yang selanjutnya yaitu aspek imaji. Ini saya lebih sedikit ya dibandingkan diksi, karena baru saya menemukan kaitannya imaji dalam bukunya Pak Mukti ini. Ada judulnya ada 3. Yang pertama Menjadi Dongeng, 2 Doa Mawar Bagi Aisyah, ketiga Tentang Kenangan. Ada 3 yang mungkin judul saya analisis kaitannya dengan aspek imaji. Yang ketiga yaitu selanjutnya aspek kata konkret, yaitu saya menganalisis judul puisinya Pak Mukti dalam bukunya ini ada 3 juga, yaitu Menjadi Dongeng, Yang Ku Rindu Segera Sampai, Yang Membuat Rumah Jadi Bercahaya. Oke. Selanjutnya kaitannya dengan aspek majas. Ini saya lebih banyak daripada sebelumnya judul puisinya, karena di dalam majas ini mungkin bukunya Pak Mukti banyak sekali yang kaitannya dengan majas. Ini ada jumlahnya 9 judul puisi. Oke, yang pertama judul puisi yang pertama yang kaitannya majas, judulnya yaitu Mengibaratkan Kamu, tertera di halaman 38. Yang kedua yaitu Doa Mawar Aisyah, tertera di halaman 5. Dan yang ketiga yaitu Ramadan dan Anak Kunci, tertera di halaman 43. Yang keempat yaitu Menjadi Dongeng, tertera di halaman 2. Yang kelima Aku Benar Mendengar, tertera di halaman 6. Yang keenam yaitu Tentang Perahu Besar, yang tertera di halaman 13. Yang ketujuh yaitu Tentang Pesisir Yang Hilang, tertera di halaman 14. Yang kedelapan Yang Rindu Segera Sampai, tertera di halaman 23. Dan yang terakhir yaitu ke-9 Yang Membuat Rumah Jadi Bercahaya, tertera di halaman 25. Ya, itu tadi kita masih di Struktur fisik. Struktur fisik, tepatnya di aspek majas. Ya, ini majas ya. Majas, dan tentunya nanti masih ada satu lagi yang belum dijelaskan sama Mas Albi, yaitu mengenai tipografi. Ya, tadi Anda sudah menjelaskan, di sini sudah masuk ke tipografi yang terakhir di analisis struktur fisik puisi. Silahkan dilanjutkan Mas Albi. Yang tadi saya melanjutkan masih struktur fisik ya Pak. Yang terakhir itu aspek tipografi. Oke, bisa lagi Mas. Oke. Ini ya Pak. Ya. Oke, dalam aspek tipografi ini dalam bukunya Pak Mukti ini menggunakan tipografi konvensional Pak. Kenapa? Dalam sejalan dengan teorinya Pak Hilman Waluyo yang menyatakan bahwa puisi yang tidak mengikuti aturan atau pola disebut dengan puisi dengan tata wajah konvensional, seperti itu. Oke. Dari analisis struktur fisik ini lanjut ke struktur batin. Iya. Seperti apa penjelasan Anda? Oke. Dalam struktur batin ini ada 3
ada 4 aspek ya Pak. Yang pertama itu tema, yang kedua nada dan suasana, yang terakhir itu amanat. Seperti itu Pak. Dalam aspek pertama yaitu tema, saya selaku peneliti akan menganalisis yaitu jumlah judulnya 3 judul puisi. Kenapa sedikit? Karena mungkin sedikit aja dulu ya Pak, dari pembimbingnya nggak apa-apa. Oh, ini sudah diserahkan ke Anda semuanya. Ayo silakan. Judulnya yaitu pertama itu sebelum sudah, yang tertera dalam halaman 54. Yang kedua itu merindu burung terbang, yang tertera di halaman 55. Yang ketiga yaitu kerikil dalam sepatu, yang tertera di halaman 45. Jadi totalnya berapa puisi yang Anda analisis? Karena tadi di awal Anda sudah menjelaskan bahwa total semua kumpulan puisi ini ada 93 judul puisi ya. Ya, silakan. Dari ke judul 93 judul puisi tersebut, saya analisis beberapa puisi yang berjumlah 20 puisi. Kenapa jadi awalnya 93 jadi 20 puisi ini? Bagaimana prosesnya? Anda kan sudah membaca berulang-ulang ya? Iya, Pak. Anda sudah membaca berulang-ulang puisi ini, sudah Anda menemukan dasarnya. Bagaimana caranya Anda mensortir dari 93 ini ke 20? Prosesnya seperti apa? Silakan jelaskan. Baik Pak. Dalam analisis data ini ya Pak, Ya. saya mengambil analisis data. Prosesnya yaitu meliputi 3 komponen Pak, yang saling menjalin atau terus menerus di dalam proses pelaksanaan. Yang pertama yaitu reduksi data. Oke, reduksi data ini proses pertama ya Pak dalam sebuah analisis. Bentuknya yaitu sudah dilakukan sejak awal sebelum kegiatan pengumpulan data. Dalam arti peneliti ini membaca dulu. Dalam arti reduksi data ini, saya membaca bukunya Pak Kudi berulang-ulang sambil menemukan kaitannya dengan analisis penelitian yang saya ambil nanti. Oke, kaitannya dengan reduksi data. Selanjutnya yaitu kaitannya penyajian data. Dalam penyajian data ini, bagaimana Anda mereduksi posisinya? Sing direduksi 93 itu posisinya seperti apa, dan akhirnya 20 kacamatanya struktur dan nilai sosial bagaimana? Silakan jelaskan. Oke. Dari masih reduksi data ya Pak. Ya. Dari reduksi data ini dalam bukunya Pak Mukti berjumlah 93. Dan kenapa saya mengambil hanya beberapa puisi yang berjumlah 20 dalam konteks penelitian analisis saya ini yang berjudul puisi. Pertama setelah saya membaca itu saya menemukan yang yang menguat atau menurut pendapat saya yang sudah masuk dalam aspek berdasarkan penelitian Anda ya. Ya, benar. Mana yang sudah masuk ke dalam aspek struktur yang terbagi tadi fisik dan batin ya, dan yang terakhir itu nilai sosial. Ya, seperti itu Pak. Dan akhirnya ditemukan 20 ya. Sekarang penyajian datanya bagaimana? Dalam penyajian data ini peneliti menyusun data dengan menganalisis, yaitu mengacu pada rumusan masalah yang telah dirumuskan dalam penggalan puisi, sehingga kutipan atau sajak yang tersaji merupakan analisis deskripsi. Seperti itu Pak. Ya. Terus yang terakhir penyimpulan data posisinya seperti apa? Silakan Anda jelaskan. Dalam penyimpulan data ini yaitu dalam masuk komponen terakhir yang ketiga. Ini peneliti mengumpulkan segenap data tadi berjumlah 20 ya. Beberapa yang berkaitan dengan kumpulan puisi dari bukunya Pak Mukti tadi. Penyimpulan data ini kemudian dilaksanakan berdasarkan kesimpulan menurut saya sendiri tadi ya Pak. Iya. Menemukan kutipan puisi yang terkandung dalam penelitian berupa aspek tadi, struktur dan nilai sosial. Oke. Seperti itu Pak. Prosesnya jadi jelas ya. Iya. Dari 93 ini kenapa jadi 20? Karena sudah melalui analisis data dan Anda sudah menggunakan heuristik dan hermeneutik ya. Dan akhirnya Anda setelah membaca berulang-ulang itu menemukan makna bahwa yang ada nilai sosialnya tadi posisinya ada jumlahnya berapa? Ada 20 ya? Ya. Oke, ini dari Mas Albi ketika sudah melakukan penelitian awal sampai akhir sehingga ditemukan 20. Ini kita baru masuk ke
rumusan masalah satu tadi baru dijelaskan ya. Ini contohnya judul puisi ini. Sekarang kita lihat secara lebih detail. Ketika masuk ke temanya apa saja, Mas? Oke, puisinya tadi ya, Pak. Ya. Tadi ada 8. Oh, tema ya, Pak. Masuk ke tema masih. Ini ada 3, Pak. Tema dalam sebuah struktur batin tadi ya, Pak. Seperti itu ya, Pak. Ya. Oke. Ini tema ini saya mengambil 3 puisi saja. Yang pertama judulnya yaitu Sebelum Sudah dalam yang tertera di halaman 54. Yang kedua itu Merindu Burung Terbang. Iya, itu temanya tema apa? Oh gitu ya. Iya. Saya deskripsikan. Iya, seperti itu, Anda Pak. harus lebih detail lagi posisinya karena kita melihat iya, lebih iya, detail ketika menganalisis mengenai Sambil judul saya baca ini. nggak apa-apa ya? Boleh. Iya. Mengenai judul ini, temanya di sini apa? Oh, iya, Kenapa baik. seperti itu? Apa yang melatar belakangi sehingga difokuskan di dalam penelitian ini temanya ini ketika Anda membaca. Lah ini dasarnya apa? Silahkan dijelaskan satu persatu, Mas Albi, Oke, silakan. baik. Mas, yang pertama yaitu masih aspek tema ya, Pak. Ya. Judul puisi yang pertama saya analisis yaitu judulnya Sebelum Sudah yang tertera di halaman 54. Di dalam tema judul tadi yaitu peneliti menemukan tentang kematian di dalam buku judul puisinya tadi. Setelah saya baca ya, Pak, saya menemukan tema tentang kaitannya kematian dalam bait yang buktinya dalam bait pertama penyair menggambarkan mengenai cerita kehidupannya. Ini dibuktikan pada bait yang kutipannya yaitu berbunyi akhir, yaitu kata tersebut seperti itu, Pak. Oke. Ya. Temanya berarti tema Kematian. tema Tentang kematian. ya. Terus ada lagi contoh yang lain. Yang Tema masih di tema ini loh Oh, ya. iya. Oke, baik, Pak. Yang kedua tema kehilangan. Ya. Kehilangan ini masuk dalam judul puisi yaitu berjudul Merindu Burung Terbang, tertera di halaman 55. Gak usah saya bacakan atau bacakan? Boleh. Oke. Ya. Kutipannya seperti ini ya, Pak. Kemanakah burung-burung yang dahulu acap kulihat melintas layu hardi, terbang menghias luas sawang. Dalam penggalan tersebut tadi, peneliti menemukan tema kehilangan yang ditujukan pada bait pertama saja yang tadi yang berbunyi kemanakah burung-burung. Pada kutipan puisi berjudul Merindu Burung Terbang, penyair menggambarkan hewan jenis burung punai yang terbangan melintas langit berwarna biru yang dahulu sering dihilang. Seperti itu penafsiran saya. Oke. Oke, selanjutnya masih tema yaitu tema itu kaitannya cinta, Pak. Oh, cinta. Iya, Pak. Sekarang ke nada dan suasana. Bagaimana Anda menggali mengenai struktur batin di nada dan suasana? Akhirnya Anda mengetahui bahwa nada puisi ini suasananya seperti ini atau seperti apa? Silakan Anda jelaskan. Dalam aspek nada atau suasana, peneliti menganalisis berupa judul dalam bukunya Pak Mukti Menjadi Dongeng yaitu Sebelum Sudah, tertera di halaman 54. Ini ditunjukkan pada kutipan bait pertama. Penyair menyadari bahwasanya tadi yang tema kematian ya, Pak. Ya. Ini masih halnya nada, merupakan bagian dari kehidupan itu sendiri. Puisi ini disampaikan dengan cara sederhana, penuh welas asih, dan jujur sebagai manusia bahwa perubahan ke hal yang baik secara spiritual. Seperti itu dalam masih masuk kaitannya nada. Amanat. Yang Bagaimana terakhir amanat? amanat. Dalam amanat ini peneliti menganalisis judulnya 3. Ya. Saya mengambil satu sampel saja yaitu judulnya Sebelum Sudah. Sebelum Sudah ini yang disampaikan oleh penyair yang sudah saya kutip tadi katanya sebelum sudah dapat ditafsirkan amanat. Penyair mengungkapkan perasaan mengenai kematian tadi ya, Pak, dengan cara sederhana yaitu dengan tetap berdoa dan menerima bahwa hidup memang sementara. Demikian pula kutipan sajak-sajak bertema kehilangan tadi yang kedua dalam judul Merindu Burung Terbang, yang dapat ditafsirkan amanatnya yaitu penyair mengekspresikan rasa kecewa dengan mengkritisi modernitas. Dibuktikan sajak
yang berbunyi asik masuk memberitahukan bau sampah. Seperti itu, Pak. Amanat itu ya. Iya. Jadi amanatnya apa? Amanat yaitu Amanatnya salah satu puisi. Misalkan kita Ya, masuk ke amanat. sebelum sudah, ya. itu amanatnya apa? Amanatnya yaitu mengungkapkan perasaan mengenai kematian. Ya, dengan cara sederhana. Oke, sekarang kita masuk ke fisik. Udah tadi, Pak. Sudah tadi ya? Iya, Pak. Ingat ya. Coba kita lupakan, dia masih ingat. Oke. Saya tidur. Sekarang kita masuk ke nilai sosial. Rumusan masalah kedua. Apa yang ada di rumusan masalah kedua sehingga itu perlu dipisah. Nilai sosial yang dituju di sini sudah pakai teorinya siapa? Apa saja poin-poin di nilai sosial ini sehingga nanti ketika menganalisis posisinya jelas. Silakan dijelaskan Mas Alfi. Oke, baik, Pak. Kaitannya nilai sosial yang terdapat dalam kumpulan bukunya Pak Mukti, ini dimaksudkan menganalisis kaitannya nilai-nilai yang ada dalam bukunya Pak Mukti, nilai sosial ya, Pak. Saya mengambil teorinya tadi ya Pak Zubedi yang tahunnya 2006 halaman 13 yang meliputi 4 aspek kajian tadi ya, Pak, yaitu kekeluargaan, kesetiaan, kepedulian, dan tolong-menolong. Hal ini dapat dilihat dalam analisis kutipan puisi. Yang pertama yaitu kepedulian dulu saya bahas. Ini judul puisinya saya ngambil Doa Mawar bagi Aisyah. Kenapa Doa Mawar bagi Aisyah ini menyebutkan kata tersebut, yaitu dalam saya garis bawahi, yaitu dalam bait berapa ini? 2 yang terbunyi setangkai mawar. Ini yang dapat dikiaskan sebagai harapan. Harapan seperti apa Mas ketika mengacu ke harapan, Oke. apalagi di sini posisinya kepedulian, Iya, Pak. harapan yang seperti apa sehingga muncul kepedulian? Silakan Anda jelaskan. Oke, harapan seperti apa tadi, yaitu sebuah harapan ditujukan kepada sang tokoh. Dalam judul puisinya tadi ya Pak, ada tokohnya yaitu Aisyah yang sedang mengalami musibah. Hal ini menunjukkan sebuah kepedulian terhadap tadi ya Pak, seorang penyair tadi. Oke. Oke. Yang lanjut, yang kedua. Yang Banyak kedua. sekali ya sebenarnya ya. Iya, Pak. Tapi kita Tapi saya ambil ngambil satu sedikit. contoh satu saja Satu, iya. karena memang panjang sekali Mas Alvin. Iya Pak. Yang Kesetiaan, ketiga, silakan. kesetiaan. Nah, ini kaitannya bahas kesetiaan pasti ada kesemangatan tersendiri buat saya Pak. Silakan. Dalam nilai sosial yang berupa kesetiaan ini, saya mengambil judul puisi yang berjudul Perahu yang Tak Bisa Kembali. Ya. Ini kata perahu dulu aja, dari judulnya kata perahu ini dalam puisi tersebut dapat dikiaskan sebagai sebuah cinta. Kenapa? Cinta yang mengandung dan bersandar dalam sebuah hati. Walaupun sudah mengapung sampai berbulan-bulan tapi tidak ada balasan, tetapi sebagai sang kekasih masih setia menunggu perahu itu bisa bersandar dalam hati sang pujaan hati. Hal ini menunjukkan sebuah kesetiaan. Dalam kutipan saya bacakan sekalian biar kenapa saya deskripsikan seperti itu. Ya. Perahu yang tak bisa kembali. Sebuah perahu yang berbulan lalu bertolak dari kade hatimu, terapung-apung di lepas laut, merindu tepi. Seperti itu dalam kutipannya. Oke, ada lagi yang ketiga. Jadi tadi ada 4. Iya, Pak. Ini yang perlu dijelaskan. Nanti kalau kita analisis semuanya banyak sekali ya Mas Ya, ya. mungkin itu aja. Oke. Oke. Nanti kita pastikan Mas Albi ini memang sudah selesai melakukan ujian skripsi, sudah melakukan sidang skripsi, dan tentunya ada luarannya Mas. Ya. Luaran skripsi ini sudah dipublikasikan di mana? Nah saja saya Ini jelasin. masih proses ya? Ya, masih Ini proses. masih proses dan Iya. ketika proses ini harus nanti diselesaikan dari submit, kemudian jika ada revisi silakan nanti disesuaikan karena hasil review itu nanti akan melengkapi dari artikel jurnalnya Anda, kemudian Anda menyelesaikan sampai akhir sampai terbit ya posisinya artikel Iya, Anda ya. Nah, ini nanti Mas Albi akan menyelesaikan lagi karena kita tahu penelitian Mas Albi ini panjang sekali dan membutuhkan keseriusan yang sangat tinggi karena Mas Albi ini membaca terus-menerus dari puisi, kemudian dianalisis, kemudian dianalisis itu menggunakan struktur
batin dan fisik, setelah itu dikaitkan ke nilai sosial. mengetahui nilai sosial. Benar. Nah, apalagi itu ada yang belum dibahas juga tadi mengenai citraan. Jadi memang Iya. luas sekali penelitian Mas Albi ini, tentunya Ini membutuhkan. bahkan 2 jam bisa ini. Iya, bisa lama sekali nih Mas. Iya, Pak. Saya mengucapkan terima kasih kepada Mas Albi yang sudah datang di Sebaiknya Arketipo juga, 18, telah memberikan pencerahan kepada kita semua, karena Mas Albi ini sebentar lagi akan menyandang gelar SPD dan akan melanjutkan studi ke S2. Kita doakan Mas Albi tetap sehat, Amin. walaupun sekarang agak masuk angin, tetap sehat, nanti segera sehat, dapat melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi lagi nanti ke S2, dan tentunya Mas Albi segera mendapatkan wanita yang diidamkan. Ini sangat penting sekali. Nanti Mas Albi segera mendapatkan Tapi masalah jodohnya. jodoh sudah ditentukan Oh oleh Allah. iya, kita berusaha Mas. Iya, benar, Pak. Mas Albi nanti akan berusaha, dan tugasnya Anda Dan berusaha. Bapak ini berdoa juga. Oh, saya berdoa, saya selalu mendukung Anda yang positif-positif dan Amin. selalu mengingatkan jika nanti Anda ada yang lupa, gitu saja. Tugas saya hanya mengingatkan saja. Benar. Terima kasih ya Mas, semoga Pak. sukses dan sampai berjumpa di channel Arketipo 18 selanjutnya. Salam budaya. Arketipo 18.